Respon mengejutkan diberikan Denny Sumargo usai kabar yang beredar terkait hubungan Novi dengan Gary Julian yang kian memburuk, serta kabar pengunduran diri Gary Julian dari Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dalam waktu dekat. Denny Sumargo secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Gary melalui komentarnya di postingan sosial media Gary Julian. Tak hanya itu, kabar Gary akan mundur pun mendapatkan respon menohok dari Farah Tabas selaku pihak yang membela Agus Salim. Farah Tabas mengingatkan Gary bahwa ada 2 laporan polisi yang sudah dilayangkan Agus Salim atas dirinya, yaitu terkait Gary yang mengaku sebagai kuasa hukum Novi, sehingga Agus Salim gentar dan mengalihkan uang donasi ke rekening yayasan dan dugaan penggelapan uang donasi. Seperti apa pula praktisi hukum merespon terkait langkah hukum atas donasi Agus yang kini sudah dialihkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik pengalihan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT yang telah dilakukan Gary Julian dan Denny Sumargo. Gary Julian selaku Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang baru sempat mengungkap bahwa ia pun sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pengalihan donasi tersebut di Kementerian Sosial. Dalam laporan tersebut, Gary juga menyertakan laporan tambahan terkait uang sumbangan dari Denny Sumargo sebesar 400 juta rupiah yang digunakan untuk pembelian tiket transportasi dan juga penyewaan 20 unit truk pengangkut barang sumbangan. Terkait polemik penahanan donasi yang masih mencuat, Gary pun menjelaskannya kembali melalui unggahannya di sosial media pribadinya. Dicicilnya donasi Agus ke rekening pribadi Gary untuk dibelanjakan barang sumbangan bukan karena ditahan ataupun dihalang-halangi, tapi karena limit transfer dari bank. Namun, dalam postingan Gary dari hasil chat dengan bendahara yayasan, tampak Novi meminta agar uang 500 juta rupiah yang sudah ditransfer kepada Gary untuk dikembalikan ke rekening yayasan. Hari ini saya dari Kemensos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya. Isinya tuh banyak ya, tebel. Di sini ada bukti pembelanjaan kita semua lewat Tobi senilai 1,3 M. Ada juga bon-bonnya segala macam lengkap sampai terakhir itu ada mutasi rekening pribadi saya. Kenapa? Karena memang betul uang yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi saya untuk pembelanjaan. Dan itu sudah sesuai SOP yayasan sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang dilanggar. Kemudian ini ada flash disk, kita kasih juga ke Kemensos. Isinya foto video selama kegiatan kita di sana, bentuk transparansi kita. Dan ada juga lembaran terakhir, lembaran ketiga. Ini adalah penggunaan dana CSR Bank Densu yang kita gunakan sebagai tim di sana, dari mulai akomodasi, tiket pesawat, mobil, sewa truk dan lain-lain gitu. Jadi murni yang LPJ ini untuk pembelian barang senilai 1,3 M. Aku juga mau sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NT. Bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi, dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Tajamnya polemik terkait aksi penahanan donasi Agus untuk dialihkan ke NTT kini berujung pada hubungan Novi dan Gary yang semakin memburuk. Hal ini pun bisa dilihat dari aksi saling sindir antara Novi dan Gary di sosial media pribadi mereka.
Usai Gary mengunggah postingan tersebut, Novi pun kemudian membuat story di akun sosial media pribadinya yang seakan menunjukkan dirinya kehilangan teman. Dalam postingannya di sosial media, Novi pun juga menerangkan bahwa langkah bendahara yayasan yang mentransfer uang donasi sebesar 500 juta rupiah ke rekening pribadi milik Gary bukanlah arahan dari Novi. Kelihatannya seperti apa? Ya, jadi memang begini ya, komunikasi dengan Novi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyudutkan bagi kami yang berangkat ke NTT seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar, yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya di handphone. Tanya satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer, nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat. Jadi jangan dibilang juga katanya saya peliplat, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. Gue juga mau inilah sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari BNP. Kalau landasan itu juga saya bingung gitu kan. Kemudian sekarang beredar bahwa saya tidak menjalankan SOP kan SOP gitu ya. Sendiri, ya. Gitu. Jadi bahwa gini, kita bisa lihat yayasan ini berjalan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya itu menggunakan single token gitu, dan itu udah umum biasa di badan pengurus, di mana token itu diberikan kepada salah satu rekening dan rekening itu yang belanja gitu kan. Bahkan pada terakhir ya, kalau mungkin teman-teman lihat ada dana yayasan untuk pembelian kendaraan misalkan, itu dari yayasan kirim ke bendahara pribadi, bendahara kirim ke sekretaris kirim ke dealer. Itu nggak mungkin lah, nggak tahu kalau badan pengurus yang lama seperti itu gitu. Jadi itu menurut saya hanya alasan, dan triggernya apa kita nggak tahu. Yang pasti pada saat itu ada kabar bahwa ada berita duka dari Bang AL, kemudian ada marah-marah dari Pak Irjen gitu kan, dan itu mungkin salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi itu gitu kan. Dan itu memang iya ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Yang mengejutkan dari polemik penahanan donasi yang kabarnya dilakukan Novi agar tidak disumbangkan ke korban bencana alam di NTT, berdampak Gary yang akan mengundurkan diri dari Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Gary pun juga mengungkap ia akan mengundurkan diri setelah menyelesaikan audit keuangan yayasan sepanjang tahun 2024 oleh akuntan publik. Sebetulnya saya nggak mau arah ke situ, karena kenapa? Karena pada akhirnya uang donasi ini beres gitu kan. Memang itu sempat menjadi masalah dan kemudian kita langsung tangani dengan cepat. Kemudian akhirnya semua tersalurkan dan kita belanjakan lalu selesai. Jadi itu aja sih kalau poin saya. Yang penting ini urusan donasi selesai dan laporan pertanggungjawaban juga selesai. Sisa satu lagi, kita laporan keuangan sejak tahun 2024 itu ya menggunakan akuntan publik, itu aja sih. Ya awalnya itu emang PLT gitu kan, cuman setelah rencana kepergian kita ke NTT semakin menguat, kemudian yang bersangkutan inginnya secara komprehensif keluarnya gitu kan. Ya. Minta sejak Ya. keluar. Ya.
seperti itu. Jadi ya kita di sini semua bantu kok. Kita di sini bantu. Saya nggak punya kepentingan apapun. Saya hanya menjalankan tugas, gitu kan. Dan tugas ini saya jalankan juga nggak keluar dari apa yang ditugaskan. Kan. Kita jalan terus. Yang penting masalah ini selesai. Ya kecewa lah, masa nggak kecewa. Tapi saya nggak akan melakukan tindakan apa-apa, gitu kan. Tapi untuk klarifikasi tadi mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Yang mengejutkan, Novi pun lagi-lagi memberikan klarifikasi melalui kanal YouTube pribadinya. Ia pun menjelaskan polemik penahanan donasi menurut versinya. Menurut Novi, ia tidak menahan donasi tersebut, melainkan hanya mengingatkan soal etika operasional yayasan. Dan kabarnya, dalam hal ini, Novi pun merasa Gary melangkahi dirinya dalam mengambil keputusan di yayasan dan tidak ada koordinasi. Padahal, Novi adalah pendiri yayasan. Kalau kalian punya sebagai ketua yayasan, sekali lagi kalian bisa punya jadi ketua yayasan, terus ada orang yang menjalankan tidak sesuai dengan SOP yayasan. Ya, kayak misalnya contoh, nggak ada koordinasi sama pembina, wakil pembina, ya. Saya pendiri yayasan. Ada nggak omongan Tidak ada, ya, tidak ada. Ujuk-ujuk koordinasi. Kita pegang semua buktinya. Dan satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Sedikit. Nah. Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh di-tracking, apa itu nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat. Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya. Karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu. Ketika komunikasi antara Novi dan Gary memburuk, Denny Sumargo secara terang-terangan menunjukkan dukungannya terhadap Gary. Hal ini pun terungkap melalui komentar Denny Sumargo pada postingan Gary Julian di sosial media. Dalam komentarnya, Denny Sumargo pun memuji langkah Gary yang disebutnya punya aksi nyata dan menganggap perkara yang terjadi dengan Novi sebagai salah paham. Denny Sumargo pun meminta Gary untuk move on. Semua orang bisa bicara, tapi lo yang punya aksi. Anggap aja semua itu salah paham Gary Julian. Yang penting tuntas. Lo move on. Komentar Denny Sumargo di akun Rumah Peduli Kemanusiaan. Tak hanya itu, Denny Sumargo juga membagikan ulang postingan Gary tersebut dalam story di akun sosial media pribadinya yang menunjukkan dukungan penuhnya terhadap Gary. Mengejutkan respon Denny Sumargo usai hubungan Novi dan Gary Julian memburuk. Lantas seperti apa tanggapan Farhat Abbas atas langkah Gary Julian yang akan mundur dari jabatannya sebagai ketua yayasan milik Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Beredarnya postingan Gary Julian yang kabarnya akan mengundurkan diri dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sudah diketahui oleh Farhat Abbas sebagai kuasa hukum Agus Salim. Menurut Farhat, pihak yayasan milik Novi sangat pintar memposisikan diri di mata Kementerian Sosial di tengah donasi yang masih dalam gugatan perdata dari pihak donatur.
Farhat pun juga menuding Gary hanya berpura-pura membuat laporan ke Kemensos. Padahal menurut informasi yang didapat oleh Farhat Abbas, kehadiran Gary di Kementerian Sosial karena yayasan melakukan kesalahan. Kemensos pun menyatakan bahwa donasi yang disalurkan tanpa seizin Agus dan setiap laporan pidana serta perdata terkait donasi Agus merupakan tanggung jawab ketua yayasan. Karena itu, Farhat Abbas pun mengimbau kepada Gary untuk tidak buru-buru mundur dari posisinya sebagai ketua yayasan karena ia pun masih harus menjalani tanggung jawabnya di hadapan hukum dari 2 laporan polisi yang sudah dibuat oleh Agus, yaitu berpura-pura sebagai kuasa hukum Novi dan juga dugaan penggelapan donasi. Dan mereka datang ke Kementerian Sosial, ini dapat informasi, mereka cuma sebarin foto-foto seolah-olah ini laporannya, padahal tidak. Padahal mereka menyadari itu adalah kesalahan dan mereka membuat pernyataan tidak akan mengulangi kejadian itu. Tapi yang namanya hukum, kata Kementerian Sosial, ya, kalau silakan aja kamu lakukan apa seenak perut kamu. Tapi persoalan Agus kalau tidak diberitahu, tidak ada seizin Agus membuat satu laporan pidana perbuatan perdata, itu ada tanggung jawab individu sebagai ketua yayasan. Jadi jangan seenaknya ketika berpolemik dibuatlah yayasan ini pindah ke Gary. Kemudian udah habis nih uangnya, Gary mau keluar. Jangan keluar dulu kamu Gary. Kau selesaikan persoalan ini. Ada 2 persoalan kamu. Laporan pertama ngaku-ngaku sebagai pengacara kuasa hukum. Yang kedua, ya, kan kamu memaksa uang Agus lari ke rekening kamu menggunakan uang tersebut. Menyangkut kebiasaan itu urusan pribadi nggak ada, kita nggak mau tahu itu. Yang penting sudah terbuka bahwa ketua yayasan yang lama menyatakan bahwa dia menolak dan minta itu uang kembali dan kamu tidak kembalikan uang itu, ya. Dan pengacara kamu Pak Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang mengatakan kalau proses peruntukan atau penggunaan dana tanpa manfaat keuntungan Agus ataupun tujuan utama donasi tersebut itu adalah penggelapan. Ya, ibaratnya penggelapan dan pencurian. Tak hanya itu, Farhat Abbas pun juga mengungkapkan bahwa ternyata yayasan pun baru-baru ini ditegur oleh Kementerian Sosial karena menyalurkan donasi Agus tanpa seizin Agus dan menggalang donasi tidak sesuai aturan undang-undang. Menurut Farhat, ia pun mendapatkan informasi bahwa yayasan diminta untuk mencegah uang Agus jangan sampai disalurkan kemanapun. Namun, ketika Kementerian Sosial mengundang pihak yayasan untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban, pihak yayasan pun justru mengaku sedang berada di NTT untuk menyalurkan sumbangan dari donasi Agus Salim. Saya sudah dapat semua informasi bahwa yayasan ditegur dan disuruh klarifikasi oleh Kementerian Sosial. Ya, ini catatan. Untuk mencegah agar uang Agus itu jangan sampai beredar ke mana-mana gitu. Tapi ketika diundang mereka ngaku masih di NTT gitu. Mereka nggak datang. Nah, harusnya mereka sadar bahwa mereka itu dilarang sebelum diaudit, sebelum menyelesaikan persoalan hukum gitu. Jadi kalau donatur masih menggugat perdata, tiba-tiba uang dibagikan, ya itu menurut saya adalah selama ada proses perdata, ya, pidana, itu tidak boleh itu uang dibagikan. Padahal persoalan utama adalah kalau mereka mengaku ini adalah donasi, tidak ada izin, PUB-nya itu nggak ada izin, gitu. Ilegal. Tapi karena ini bagi kami itu adalah charity, sumbangan seikhlasnya ditujukan kepada Agus Salim, dan setiap mutasi rekening itu ada pernyataan dan tulisan pesan berita dari penyumbang bahwa ini buat Agus, buat mata Agus, buat Agus. Nggak ada dibilang buat yayasan. Nah, dan uang itu masuk sekitar 1,4 miliar ke rekening Agus. Itulah yang dibuat Novi yang awalnya dulu dengan kebeteannya, dengan postingannya, Instastory-nya, kemudian bahwa hey guys, ini orang ini BPJS, sehingga orang semua membuli dan benci kepada Agus.
Dari tanggapan Farah Tabas terkait langkah Gary Julian yang akan mundur dari Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Lantas, seperti apa tanggapan Deolipa dan juga Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi terkait pengalihan donasi Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pengalihan donasi pengobatan Agus Salim untuk korban bencana alam di NTT masih terus bergulir. Dua praktisi hukum, Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi dan juga Deolipa Yumara, ikut menanggapi polemik yang terjadi. Keduanya pun punya pandangan yang berbeda terkait status hukum uang donasi Agus Salim tersebut. Marwan Iswandi menyoroti penyaluran uang donasi dari sisi etika dan logika hukum. Sedangkan menurut Deolipa, uang donasi Agus Salim dibuat tidak sesuai undang-undang yang ada dan status donasinya non-hukum atau tidak bisa disengketakan. Kecuali penggalangannya pun sesuai aturan hukum baru bisa disengketakan di muka hukum. Kita gunakan logika ya, logika hukum. Kita gunakan logika hukum. Sekarang ini masih sengketa, berarti ada yang perbuatan masalah ini kan. Loh, kok diserahkan ke orang lain? Secara etika udah nggak benar. Ini etika. Secara hukum pun, kalau seandainya terjadi sengketa antara A dan B, yang memenangkan si A, kok duit udah di tempat lain? Bertanggung jawab dong yang menyerahkan itu. Tapi etika, kita tetap hidup ini kita utama itu bukan masalah hukum. Utama itu adalah etika. Kalau ini masih sengketa, ya tahan dulu sampai sengketa selesai. Ya siapa yang menang ini mau menyerahkan nggak untuk donasi ke EKP? Kalau dia nggak mau, jadi kan sengketa nih. Antara kita anggap si A dan B. Justru si C yang menyerahkan dana ini kepada BLN. Itu berhak nggak tuh si C untuk menyerahkan? Orang masih bermasalah. Ini kan mengenai uang donasi. Uang donasi ini sebenarnya adalah uang non hukum namanya. Kalau uang hukum itu jual beli, perjanjian sewa menyewa, atau yang sifatnya ada dasarnya ya. Dasarnya itu sifatnya bukan kerelaan, itu yang namanya hukumnya. Tapi kalau yang ini adalah kerelaan, memberi dengan rela ya, berarti memberi dengan ikhlas. Biasanya ini yang non hukum ini, uang non hukum ini adalah uang misalnya uang duka cita, kalau ada kedukaan, atau uang sedekah, atau uang persembahan, atau uang yang sifatnya keagamaan, itu adalah uang-uang yang non hukum. Apakah uang non hukum bisa digugat? Jawabannya bisa. Tapi apakah punya nilai gugatan? Jawabannya rasanya agak sulit punya nilai gugatan karena uang ini uang non hukum. Yang pemberiannya adalah sukarela dan keikhlasan, begitu. Nah, batasan antara sukarela dan keikhlasan lawannya adalah tidak sukarela dan tidak ikhlas. Tapi ini juga bukan persoalan hukum, begitu, cuma masalah perasaan aja. Jadi sosial perasaan namanya. Jadi sekarang uang ini dianggap uang sengketa. Dasarnya apa? Karena ini kan uang non hukum. Kalau tidak ada kalau ini bukan uang hukum, ya berarti kan nggak perlu lagi kita bersengketa. Jadi sengketa ini nggak punya dasar, karena ini uangnya uang non hukum, uang sosial namanya. Jadi nggak punya dasar untuk disengketakan. Apakah ada pernah kita mempersengketakan uang yang kita persembahkan kepada lembaga keagamaan? Jawabannya tidak. Apakah pernah kita mempersengketakan uang yang ada yang sifatnya kita memberikan duka cita? Jawabannya tidak. Apakah kita pernah mempersengketakan uang yang sifatnya pemberian sedekah kepada pengemis? Jawabannya tidak. Gitu. Karena ini uang non hukum. Jadi kita tidak pernah menyebutkan adanya sengketa terhadap uang ini karena ini adalah uang donasi yang non hukum. Tapi ada juga uang donasi yang hukum, yaitu uang donasi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum, yaitu misalnya kalau kita memberikan donasi dasarnya adalah izin-izin yang resmi dari Kementerian Sosial, ada undang-undangnya, itu menjadi uang hukum. Gitu. Persoalannya donasi kemarin ini adalah donasi yang tidak menggunakan atau tidak berdasarkan pada izin dari kementerian, main asal donasi aja, sehingga ini disebut sebagai uang donasi non hukum. Nah, kalau begitu apakah ini bisa disebut uang sengketa? Jawabannya adalah tidak.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.